نوينا التعلم والإفادة والاستفادة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإعلاء كلمة الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. فصل أركان صلاة الجنازة سبعة. Jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang kewajiban seorang muslim kepada mayit. Kalau pada bulan Rajab Sya'ban, berarti sudah dua hal yang kita bahas. Yang pertama, apa yang pertama? Mayit itu diurusin, yang wajib mandiin. Yang kedua, kafanin. Yang ketiga sholatin. Karena kita harus benar-benar termotivasi untuk mensolatkan orang yang beriman. Karena kalau kita bisa mensolatkan jenazah, itu pahalanya seperti gunung Uhud. Siapa yang pernah pergi haji, siapa yang pernah pergi umroh ke gunung Uhud, itu sholat itu lah. Kalau kita nganterin sampai ke kuburan, itu 2 gunung Uhud. Jadi pahalanya gede banget. Niatnya lillahi ta'ala, jangan niat uang. Orang kaya nih gue sholatin, orang miskin agak tipis. Jangan, nggak boleh begitu. Karena kenapa? Kalau dia masih mengucapkan la ilaha illallah, masih ada kewajiban bagi kita untuk mensolatkan jenazah tersebut. Tetapi memang ada istisna, pengecualian bagi orang yang munafik. Orang munafik itu apa? Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, tapi dia masih Islam, KTP-nya masih Islam. Nah, kalau seperti ini memang bagi orang-orang yang dianggap terhormat di kampung itu sebaiknya nggak usah sholatin. Ini bagi orang-orang yang dianggap besar gitu. Tujuannya apa? Biar masyarakat tahu, oh ya kalau gue badar gak disolatin. Berarti berharap orang itu jadi orang apa semuanya? Orang baik. Karena di zaman Nabi itu tatkala Nabi mau sholatin, turun malaikat Jibril. Ini orang jarang, orang badar nih, udah gak usah sholatin. Dikasih tahu. Kalau kita kan terkamar-kamar, wah ini agak ke rumah gua, berarti agak baik nih. Kita kan pakai nafsu. Kalau Nabi kan nafsu, turun malaikat Jibril kasih tahu ini orang begini-begini. Jadi karena kita nggak tahu, ya kita wajib mensolatkan. Tapi ingat hukumnya fardu kifayah. Kalau kita sempat ya kita sholat, kalau enggak ya nggak usah. Karena hukumnya fardu kifayah. Jadi niatin, dapat pahalanya gede, gunung Uhud. Ya mudah-mudahan yang belum pernah lihat bisa lihat di TV sebenarnya, di YouTube ada. Tapi mudah-mudahan bisa berangkat ke sana, ke Madinah. Berangkat ke sana, biasanya kalau orang pergi haji pergi umroh biasanya ziarah kuliah ke gunung Uhud biasanya. Al-janazatu arkanu sholatil janazati sab'atun. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Al-janazah bifathil jimi, dengan difathahkan jimnya. Janazah wa kasriha, dan dikasrohkan. Berarti apa? Kalau ja pakai fathah, ja. Kalau dikasrohin berarti apa? Jinazah. Nah ini perbedaannya. Ya, kalau kita kan jenazah, yang betul jenazah atau jenazah. Nah di sini akan dibahas. Ismun lil mayyiti fin naqshi. Jadi kalau kita menggunakan fathah janazah, itu nama mayit yang ada di keranda.
Jadi mayit yang di dalam keranda itu namanya jenazah. Mayit dalam keranda namanya jenazah. Kalau di luar keranda namanya bukan jenazah, namanya mayit. Nah, jadi istilah jenazah itu hanya khusus di dalam apa? Dalam keranda. Dan sedangkan wabil kasri, sedangkan kalau misalnya pakai kasro, faqad ismun linna'shi, itu nama kerandanya. Jadi kalau kerandanya namanya jenazah, kalau orang mayitnya dalam keranda namanya jenazah. Kalau orang kita namanya jenazah, kagak pakai A, kagak pakai I, pakainya E. Bener gak? Bener, karena kita orang Indonesia. Kalau orang Arab jenazah, sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah, bebas-bebas aja sih. Ya, seperti sholat Jumat, sholat usolli fardhu Jumu'ah, itu yang betulnya. Kalau kita usolli fardhu Jumat, ya boleh aja, karena masih satu kata, jenazah. Nah, dalam sejarahnya, dalam sejarah keranda, ini keranda ini awalnya dari di mana nih? Apakah di Arab atau zaman Nabi? Ternyata keranda itu awalnya itu dari ceritanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini berada di depan rumah nih, kayak rasmi gitu, bersama Asma. Fatimah bintu Rasulullah. Kalau Asma bintu Abu Bakrin, berarti Asma itu putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar. Kalau Fatimah putri Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka lagi ngobrol, ada mayit lagi dibawa gitu, lagi dibawa, orang-orang pada bawa gitu. Akhirnya Fatimah itu langsung nangis kekenceng-kencengnya. Asma ini heran, wahai Fatimah, kenapa engkau menangis sekenceng-kencengnya? Setelah engkau melihat jenazah itu, apa sih sebenarnya terjadi pada jenazah itu? Kata Fatimah, itu mayit, iya betul mayit, dan aku akan mati. Ya memang semuanya akan mati. Kata Asma, tapi bukan masalah itunya. Ketika aku melihat ada jenazah dibopong sama orang, itu nggak pakai apa-apa, dalam arti hanya dibungkus pakai kain kafan, kemudian dilihat lekuk tubuhnya. Kan kalau dibungkus pakai kafan itu berarti apa? Neplak, ketat banget kan begitu kan? Nah disitulah Sayyidah Fatimah malu kalau seandainya lekuk tubuhnya dilihat sama orang. Bayangin, padahal udah meninggal masih malu. Orang sekarang hidup pakai celana bagaimana perempuan? Justru malah kayak dilihat lekuk tubuhnya. Sayyidah Fatimah itu meninggal dunia, mudah-mudahan kagak seperti itu. Makanya Sayyidah Fatimah menangis sekencang-kencangnya, enggak pengen kalau dia meninggal dunia jenazahnya seperti itu, dilihat lekuk tubuhnya oleh orang-orang, apalagi dibopong gitu kan. Kalau di Yaman itu enggak pakai keranda, dia itu pakai kasur, dibopong gitu, pakai tanduk, kayak tanduk pramuka. Ya pasti dibungkus mau diapain? Ini pakai tanduk gitu tuh, dibawa. Nah ternyata kata Asma bagaimana? Wahai Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, pernah aku melihat di Habasyah. Jadi kan sebelum Islam itu, sahabat-sahabat lagi hijrah ke Madinah, itu kan hijrah pertama ke mana? Ke Habasyah, Ethiopia. Sekarang lagi musim apa? Kelaparan di sana, di Habasyah. Ini luar biasa. Jadi ketika Asma dan para sahabatnya itu hijrah ke Habasyah, itu mereka melihat kalau orang meninggal dunia itu dimasukin kotak, kemudian ditutupin pakai apa? Pelengkap rumah, sehingga lekuk tubuh si mayit itu gak kelihatan. Maka dari itulah Fatimah bilang nih, mulai saat ini aku berwasiat kepada wahai Asma, apabila aku meninggal dunia,
maka buatkanlah aku kotak seperti itu. Jadilah keranda pakai sekarang nih. Kalau sekarang keranda tak apa-apa. Kagak pakai bau pisang, kagak musim, pakai bambu. Kalau dulu yang mungkin pakai bambu. Kalau sekarang mau pakai besi minimal. Yang bagus pakai apa? Stainless. Ada rodanya lagi tuh. Itu awal sejarah keranda. Nah kemudian dimasukin atau ke dalam musola. Ya walaupun Ustaz bilang ya gak pernah musola yang teriak-teriak itu jadi. Oh aku betul-betul hanya di musola. Gak pernah sholat. Katanya di musola. Ya terlepas dari itu omongan, karena kita nggak tahu. Siapa tahu ada amalia sedikit yang bisa menyelamatkan dia, bisa masukin surga dia. Nah kita belum tentu amal kita banyak bisa masuk surga, belum tentu juga. Nah yang pertama, kenapa kita wajib tahu ini? Karena ironisnya begini, jamaah hadirin sekalian, tatkala orang meninggal, yang nongkrong banyak, yang sholatnya sedikit. Yang udah pada naik motor banyak banget di depan tuh. Coba kita bayangin, yang sholat sedikit. Coba bilang kalau dia yang nyolati dapat duit cepet. Ya, bisa atau bisa lah sholat aja yang penting puasa cepet. Coba kalau dia bilang yang sholat dapat pahala segede gunung Uhud, enggak. Pahala nggak kelihatan, nggak terasa. Karena motivasi kita berbeda, kita udah. Seharusnya betul-betul kita bilang pahalanya besar. Satu gunung Uhud. Makanya harus tahu nih rukunnya ada berapa? Ada 7. Yang pertama Pak niat. Kalau kita kan umumnya kayak gini kan, usolli apa? Ala azal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin adaan lillahi ta'ala. Itu bagus, tapi kepanjangan. Yang simpelnya bagaimana? Supaya gampang nih. Usolli fardul janazati adaan lillahi ta'ala. Usah 4 takbir, emang sholat jenazah pasti 4 takbir. Usolli fardul janazati. Jangan jenazah, kalau jenazah ente sholat keranjanya. Beda jim sama jah udah beda makna tuh, dalam apa luar. Usolli fardhu janazati. Jadi cukup nggak usah menggunakan kifayah. Ya cukup nggak usah pakai kifayah. Kalau lengkap ya kayak yang pertama usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ada nilai ta'ala. Nah kalau panjangan cukup usolli fardhu janazati adaan lillahi ta'ala. Bisa juga usolli ala man sholla alaihi imam. Saya sholat, saya niat sholat seperti apa yang imam sholat. Boleh. Imam sholat jenazah ya saya ikut. Kecuali sholat wajib jangan. Saya ikut sholat seperti sholatnya imam. Allahu Akbar. Kata imam sholat isya, dia sholat maghrib. Itu jauh bedanya. Agak nyambung. Kalau sholat jenazah boleh. Usolli ala man sholla alaihi imam. Aw ala man hadara min amwatil muslimin fardhan. Yang penting ada kata-kata fardhannya. Fala budda min niyatil fardhiyah. Maka wajib menggunakan niat fardhunya. Makanya cukup usolli fardhal janazati. Karena kalau sudah menggunakan janazah sudah mencakup mayit laki-laki ataupun mayit perempuan. Biasanya kalau perempuan kan usolli ala hazihil mayitati, biasanya kayak gitu kan, hazihi. Tapi kalau misalnya yang tadi dijajarin kayak gitu, usolli fardhal janazah, udah cukup. Tidak membedakan laki, nggak bedakan perempuan. Pokoknya yang ada di dalam keranda itu jenazah, aman udah. Kalau laki-laki, imamnya ada di kepalanya. Imamnya
Laki-laki yang meninggal nih, maka imam itu ada di kepala. Kalau perempuan ada di mana? Di perut. Coba perhatiin nggak begitu? Jangan ikut aja. Di sholat panjang kan seakan-akan sama aja. Ini baik jenazahnya perempuan atau jenazahnya anak-anak tetap harus menggunakan wajib atau fardu. Wala yajibu taqyiduha bi kauniha kifayah, maka tidak wajiblah menggandengkan kalimat fardu itu dengan kalimat kifayah. Jadi tidak wajib menggunakan kifayah. Itu yang pertama niat. Al-thani, yang kedua, arba'u takbiratin, 4 kali takbir. An-thaniya min arkani sholatil janazati arba'u takbiratin. Al-ula minha takbiratul ihrami. Jadi sholat jenazah rukunnya keduanya adalah takbir 4 kali. Dan takbir yang pertama itu sudah dihitung dari takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram dihitung 1 kali takbir. Takbir 1 tuh. Kemudian baca apa? Al-Fatihah. Ya kan? Takbir yang kedua baca apa? Salawat. Takbir yang ketiga baca doa Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Terus panjang bukan? Walladina sabaquna bil iman sampai habis. Nah, udah 4 kali takbir nih, maka baru apa? Salam. Pak Ustaz, bagaimana kalau seandainya lupa imamnya? 5 kali takbir boleh atau enggak? Kalau imamnya di sini, walau ma'al ilmi wal 'amdi, kalau seandainya imam itu tahu dan disengaja dan dia yakin enggak batal, maka enggak batal sholatnya. Tapi kalau seandainya dia enggak tahu dan dia bilang enggak sah sholatnya, maka batal sholatnya. Bisa dipahami nih? Jadi yang penting kita yakin itu enggak batal. Kalau dia yakin i'taqadal butlan, dia yakin bahwasanya 5 menambah takbir jadi 5, dia i'tiqad yakin batlan, maka akan batal. Bizaidi dijahlihi, itu nambahnya dia dijahlihi karena sebab bodohnya dia. Dorok itu membahayakan, batal betul sholat tubuh, maka sholat jenazahnya batal. Apalagi ditambah pakai ruku, pakai i'tidal, pakai sujud. Namanya bukan sholat jenazah itu. Sedosa-dosanya manusia, sholat jenazah cukup 4 kali takbir. Ini tambahin 8 kali takbir. Kenapa emang? Dosanya kebanyakan. Agak boleh. Itu namanya baru benar-benar tuh bid'ah dolalah. Jadi yang kedua 4 kali takbir. Al-thalisu, yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri 'alal qadir bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu bagaimana? Dia boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk berarti apa? Tiduran. Kalau tiduran kayak saya sholatin aja, iya kan bisa. Jadi sholatin tidur, ya nyolatin tidur, ya Allah. Dan di rumah aja udah. Tapi kalau saya sayang orang atau jenazah bisa jadinya untuk bawa saya aja, kalau saya mau nyolatin dia. Enggak. Jadi kalau ada pertanyaan sholat yang boleh dilakukan setelah mandi, sholat jenazah, kalau misalnya belum dimandiin, kagak boleh disolatin, haram hukumnya. Kagak boleh. Sholat itu juga sama, harus dimandiin dulu baru disolatin. Makanya tanya dulu, udah disolatin belum? Udah dimandi belum? Udah, baru kita boleh nyolatin. Jadi berdiri itu termasuk dari rukun sholat jenazah. Baik, itu
anak-anak di sini sebutkan, bapak-bapak, kunsa, bencong, awi meroah ataupun perempuan, walau ma'arijalin walaupun bersama para laki-laki lain sholatnya. Ar-rabi'u yang keempat, rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Kalau amat pada bisa baca surah Al-Fatihah. Kalau seandainya kagak bisa, bacanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang misalnya bisa juga baca surah Al-Ikhlas aja dah. Tapi insya bisa, kalau kita surah bisa. Orang mu'alaf aja baru masuk Islam aja bisa baca Al-Fatihah. Masa kita bertahun-tahun Islam aja bisa baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, menjamin. Ya, kalau masalah pasti, enggak pasti beda ya. Jadi yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Bagaimana bacanya? Yang paling pendek wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Ini misalnya kita agak hafal nih selawat yang banyak panjang. Udah cukup yang ringkas saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lengkapnya apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barak wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa yusanul hamdu qablaha, bahkan disunahkan itu kita baca pujian dulu. Jadi sebelum baca salawat baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'imin hamdan syakirin. Baca puji-pujian. Memang tapi orang jarang baca itu pasti. Asal salawat aja pasti. Buktinya apa? Jarang ada yang lama. Pasti cepat-cepat. Kecuali kita jadi imam pada orang tua kita tuh. Yang lama yang khusyuk. Ya karena kenapa? Orang tua kita. Wa yusanul hamdu qabla, disunahkan membaca pujian sebelum membaca salawat, wa du'a lil mu'minin ba'daha, dan baca doa untuk orang mukmin setelahnya. Jadi awalnya baca pujian kepada Allah, baca salawat, baru di akhirnya ditutup dengan doa untuk orang-orang mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Panjang lagi kan bacanya. Itu yang kelima, membaca salawat. Nah, setelah salawat takbir Allahu akbar. As-sadisu yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Nah, ini biasanya kita bagaimana bacanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Yang pendeknya bagaimana? Allahumma ighfir lahu, cukup. Jadi pada tadi bilang saya enggak hafal doanya, kita kasih tahu Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan berarti apa? Allahumma ighfir laha. Kalau ada dua ya Allahumma ighfir apa? Lahuma, ada huma pokoknya. Tidak ya kalau ada dua orang di sini ya. Enggak pernah ini ya. Hah? Bencong. Ya kira-kira dia laki-laki ya Allah lahu. Kalau kan dari perempuan, ya hak. Iya. Kita lihat dari yang nonjolnya dia. Kalau dia kesehariannya kayak laki-laki berarti ho. Kalau dia kesehariannya kayak perempuan berarti ha. Ini dulu Ustaz ya
siang-siang mati, kalau malam malah jadi perempuan. Kalau di kota dia sendiri itu namanya dosa besar. Apalagi berbeda transgender. LGBT itu namanya, punya apa? Nauzubillah menjadi. Jadi cukup tuh. Ini yang doa yang gampang aja lah yang diajarin ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal baradi. Ada lagi wabdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji. Jadi doanya cakep. Allah, ya Allah ampunilah dosa dia, sayangi dia. Kemudian apa lagi? Ampuni dia. Yang paling enak apa? Sucikan dia, bersihkan dia pakai air, pakai salju, pakai es gitu. Kemudian apa? Ganti tempat tinggalnya di dunia. Yang di dunia nih itu ganti lebih baik di akhirat. Dan yang enaknya lagi wabdilhu zaujan khairan min zauji. Istrinya lebih baik lagi nanti di akhirat. Tuh. Padahal istrinya masih hidup, tapi dia didoain supaya dapat apa? Penggantinya. Berarti siapa? Bidadari. Bagusnya istrinya kan juga sama. Itu kalau istrinya ngerti suaminya dari ini ya. Tapi bagus, memang bagus, itu doanya bagus. Ya kalau kita nggak hafal, kita tuh harus punya buku tentang sholat tuh yang warna hijau norasin tuh, biru norasin. Baca, kalau nggak kita fikih Sulaiman Rosyid ada tuh. Bagus juga di bukunya, itu kan bahasa Indonesia. Karena kita memang harus banyak baca. Kan kita kan rajin bacanya kan WA doang, buku jarang. Kalau WA itu sumbernya itu cuma selintas-selintas doang. Kalau buku sumbernya memang jelas. Itu bedanya kayak gitu. Kalau pengumuman RT ya, pengumuman RT. Kalau kena ilmu scroll langsung di baca. Kalau penting baca, karena itu ilmu wawasan penting. Jadi apa doanya ya? Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa adkhilha jannata maswaha. Boleh tuh waqsilha bil ma'i wa thalji wal baradi wabdilha daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa naqiha min al khataya. Apa enggak? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Apa? Jangan Rabbil firli warhamni wajibuni. Tersalah aja nih. Kata Ustaz tadi Rabbil firli. Oh iya. Rabbil firli warhamni wajibuni. Doain diri dia. Karena udah semuanya. Kalau semua udah kira saya. Ini kalau di garis bawah ini paham ini. Kalau dia laki-laki hu, kalau perempuan ha, dan itu aja di gampangnya. Ha, perempuan, laki-laki, hu, semuanya gitu aja. Kecuali kasroh, harokatnya sebelumnya kasroh, halus hi dia. Jadi ada 3 model ya, hu, ha, perempuan. Kalau ha, perempuan pasti ha, nggak mungkin hi, nggak mungkin hu. Tapi kalau laki-laki bisa hu, bisa hi, tergantung harokat sebelumnya. Gimana juga mana? Contohnya apa? Wa'afi hi, nggak mungkin wa'afi hu, nggak mungkin. Karena itu udah menyalahkan kaidah ilmu nahwu. Kalau di bawahnya kasroh, sebelumnya kasroh, maka hu-nya berubah jadi kasroh. Jadi betul. Jadi betul-betul harus paham betul-betul. Kalau nggak bisa juga udah niat bacanya dalam hati aja, jangan kencengin. Ya Allah ampun dosa dia, sayangin dia, ganti istrinya cakep. Lah yang sampingnya itu terganggu. Lah kita sholat pakai bahasa Indonesia aja agak boleh, batal sholatnya.
Makanya yang paling gampang dipakai bahasa Arab, Allahumma firlahu, udah cukup. Yang penting kita tahu adanya, ya Allah ampun dosa dia. Girang agama itu, girang banget. Apalagi yang panjang banget doanya. Kecuali bagi anak yang masih bayi, itu beda lagi doanya. Allahumma ya Allah fa'alkan ya Allah, ya Allah jadikanlah ini anak sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau anak umur di bawah 4 tahun, ada yang bilang di bawah 2 tahun, itu menjadi apa? Tabungan, celengan orang tuanya di akhirat. Jadi enak banget. Tapi kan kita berharap anak kita panjang umur. Tapi yang sudah ditinggal oleh anak kita, itu Masya Allah, itu sebagai faraton, tabungan di hari kiamat nanti. Jadi orang tua nih yang kagak anak yang meninggal, itu kagak ada yang nyempek orang tuanya. Jadi ada anak bocah nanti itu di padang mahsyar, dia nyari itu baru mana ya, itu dicari sama dia, dipegangin dulu. Kalau kita ziarah Cirebon itu kan ada seket-seket tuh. Pernah ziarah Cirebon pasti tahu ya seket-seket kita diinjilin tuh dari turun bis sampai naik bis tuh. Kalau agak masuk diinjilin aja. Nah modelnya nanti pada masyarakat kayak gitu, diberikan orang tuanya tuh, sampai dia bawa kita ke masuk mana ke dalam surga. Jadi beruntung sekali yang ditinggal oleh anaknya yang masih baik, dan dia akan menjadi wildan. Wildan itu apa? Anak muda yang menjadi pelayan nanti di surga. Ya, tapi sekali lagi pasti orang tua pengen punya anak panjang umur atau Arabia. Jadi yang keenam adalah ad-du'a'u lil mayyit. As-sabi'u yang ketujuh as-salam. Nah jadi kok langsung ke sini gitu kan? Kagak pakai doa Allahumma la tahrim ajrahu wa la tafina ba'dahu, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena doanya sudah tadi. Bisa dipahami nih. Sudah, jadi tidak wajib kalau yang bacaannya pada takbir setelah takbir yang keempat. Jadi kan takbir pertama baca Al-Fatihah, ya kan? Takbir yang kedua baca salawat, takbir yang ketiga baca doa, takbir yang keempat. Nah, itu kita diam aja boleh sebenarnya. Tapi daripada diam aja kagak ngapa-ngapain kan sayang. Baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Kalau nggak bisa baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan bilang saya kagak tahu doanya Ustaz. Ilmu amat Rabbana atina fid dunya agak bisa. Ini ada di sini nih, di dalam kitab Raja ada urutannya. Bisa kagak bisa juga, ya udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru dah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ternyata kalau menurut Imam Romli itu sampai wabarakatuh. Imam Romli. Kalau Imam Nawawi kagak pakai wabarakatuh. Kalau di Yaman itu pinter. Jadi ke sebelah kanan wabarakatuh, sebelah kiri kagak pakai. Kenapa? Untuk menghormati dua-duanya. Sama-sama mazhab Syafi'i. Tuh enaknya tuh. Jadi menghormati dua-duanya. Kalau kita kan beda kita mah dulu wabarakatuh kayaknya dua-duanya. Ya karena kita memang diajar sama guru-guru kita wabarakatuh semuanya jadi masalah. Karena semuanya ada dalilnya. Ya kayak salat wajib pakai wabarakatuh ya boleh-boleh aja. Karena memang lengkapnya wabarakatuh, tapi memang dalam menurut Imam Nawawi cukup sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.